Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil quddus, muzakkin nufus wa mutahhiriha wa musaffil qulub wa munawwiriha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala mazharil judi wal ihsan wa ma'adinil fadli wal imtinan man anzalta alaihi al-Quran fi syahri Ramadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasrahu ila yaumil mi'ad wa alaina wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhal ibad, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diizinkannya diberikan kesempatan melewati hari-hari dan malam-malam mulia sepanjang Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memberikan kesempatan melalui awal dan tengah Ramadan, Allah juga berikan izin kita sampai ke ujung Ramadan. Mudah-mudahan bisa betul-betul memaksimalkan ketaatan. Allah sampaikan di ujung Ramadan ini untuk membuktikan siapa yang beruntung dan siapa yang merugi, siapa yang kalah dan siapa yang menang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ja'alallahu syari'atal Islam tahqiqan lil iman wa muqawwiyatin wa musabbitatin lit taqwa. Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat Islam ini untuk membuktikan iman yang ada di dalam dada dan memperkuat serta memantapkan untuk hadirnya ketakwaan. Dan itulah tujuan daripada pensyariatan puasa yang durasinya lebih lama daripada syariat yang lain, lebih lama daripada syariat sholat, lebih lama daripada syariat pelaksanaan ibadah haji, dan tentunya lebih lama daripada pelaksanaan syariat zakat. Puasa 1 bulan full untuk membuktikan, menyatakan ketakwaan seorang hamba. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa puasa ini menjadi ibadah yang terlama? Karena dia sedang mengendalikan salah satu penggerak amal manusia. Penggerak amal manusia yang zahirnya tentulah adalah akal, yang kedua nafsu. Nafsu ini yang selalu mengganggu kekhusyuan dan fokusnya akal. Maka untuk menundukkan nafsu tidak membuat pengganggu kepada akal, dibutuhkan pelatihan yang lama untuk nafsu. Fama dhalla man dhalla, tidaklah menjadi sesat orang yang sesat. Wala man asa, tidak orang bermaksiat. Wala fasaqa man fasaq, dan tidak berbuat fasik orang yang fasik. Bahkan wala kafara man kafara, tidak menjadi kafir orang yang kafir, illa bittiba'il ahwa wasyahwat, kecuali karena dia mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Oleh karena itu Allah inginkan kepada kita untuk menundukkan hawa nafsu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman yang penuh dengan sumpah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsu wa ma sawwaha. Demi matahari, demi bulan, demi malam, demi siang, dan demi jiwa-jiwa yang telah Allah sempurnakan. Panjang betul sumpah Allah Subhanahu wa taala. Atas apa sumpah ini? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di dalam Al-Quran tidak kita temukan sumpah yang panjang untuk membahas satu persoalan. Allah bersumpah dengan sumpah yang panjang membahas tentang
betapa untungnya orang yang mensucikan hawa nafsunya, mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Bagaimana mensucikan jiwa? Tentunya dengan mentakzimkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang terdekat pada saat ini adalah melaksanakan ibadah puasa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk bulan suci Ramadan ini untuk tidak mengikuti hawa nafsu makan, hawa nafsu minum, dan berhubungan badan suami istri. Tapi tidak itu saja yang Allah hendak tundukkan kepada kita. Allah tundukkan kepada hawa nafsu yang enggan untuk taat kepadanya. Maka di dalam bulan suci Ramadan banyak kegiatan-kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan jiwa yang beliau contohkan. Di antaranya adalah dengan bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat dermawan. Begitu masuk bulan suci Ramadan lebih dermawan daripada 11 bulan di luar Ramadan. Begitu masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, kedermawanan beliau Ujwadu min rihil mursalah, lebih dermawan daripada angin yang bertiup, lebih dermawan daripada 10 dan tengah Ramadan. Karena yajtahidu ma la yajtadu fi ghairiha. Beliau sangat bersungguh-sungguh beramal sebagai pembuktian beliau menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan. Hadirin, hari dan malam Ramadan tidak sama dengan hari-hari di luar Ramadan. Maka orang yang tidak menghargai pemberian Allah ini, maka dikhawatirkan masuk dalam doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, raghifa anfu rajulin man adraka Ramadan falam yughfar lah fa ab'adahu Allah, qul amin amin. Malaikat Jibril berdoa, celakalah orang-orang yang ketika masuk bulan suci Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak mempersiapkan diri sama sekali. Orang yang seperti ini didoakan oleh malaikat Jibril, fa ab'adahu Allah, celakai jauhkan dia dari rahmat-Mu ya Allah. Aminkan doaku ini wahai Rasulullah. Amin, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka untuk memotivasi keinsaniahannya kita yang selalu tertarik dengan bagian-bagian baik dari Allah, maka Allah lipat gandakan di bulan suci Ramadan ini amaliyah. Makan korma sunnah, bersahur sunnah, qiraatul Quran sunnah di luar bulan suci Ramadan. Tapi begitu masuk bulan suci Ramadan, pahala ini menjadi pahala wajib, dan itu tidak kita dapatkan di luar bulan suci Ramadan. Hadirin, kemudian merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan cara melanggar pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bermimpi, pada saat itu dibangunkan oleh 2 malaikat untuk mendaki gunung. Dalam pendakian ini aku merasakan lelah dan letih sehingga sulit aku untuk menanjak. Kata malaikat, is'ad, naik wahai Rasulullah. Begitu sampai ke puncak gunung, aku mendengarkan teriakan-teriakan yang sangat menyedihkan, memilukan. Manhum ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Ternyata mereka digantung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sedangkan dikatakan musyaqqaqatan asdaqum tasilu daman nuqaiha. Mulut mereka pecah, mengalir darah dan nanah. Apa kemaksiatan yang mereka lakukan? Haula'il ladzina yafṭiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum masuk waktu halal untuk berbuka. Mereka puasa pada bulan suci Ramadan, tapi tidak sabar 1 menit sebelum berbuka mereka sudah berbuka. Hadirin, orang yang berpuasa seperti ini terlalu cepat untuk berbuka, begitu dahsyat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi orang yang tidak menjalankan puasa. Waliyazubillah. Qad khaba man dassaha. Maka sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita telah berada di puncak kemuliaan bulan suci Ramadan. Yakni malam 10 terakhir
Maka apa yang kita kejar tentunya adalah mengejar apa yang disuruh kejar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni malam-malam mulia, malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wahai Rasulullah, tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. 1000 bulan yang bagaimana? Disinilah ada kronologis atau sababun nuzul ayat ini turun. Dulu ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan cerita dari malaikat Jibril tentang panjangnya umur umat terdahulu dan ahli ibadahnya mereka, para sahabat takjub. Ada yang 80 tahun ibadah, malam hari mentok subuh, siang hari berpuasa, selalu membawa senjata perang fisabilillah. Mendengar itu para sahabat merasa kecil di hadapan umat terdahulu. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "A'mar ummati baina 60 ila 70." Umur umatku ini hanyalah antara 60-70 tahun. Wa aqalluhum man yujawi zalik, dan sangat sedikit orang yang melebihi usianya dari yang demikian itu 70 tahun. Dikatakan, wa kana sabiqun, orang terdahulu zaman-zaman dulu, la yasma'una ar-rajula 'abidan illa qad marra 'alaihim samanuna sanatan la ya'suna Allah. Tidak disebut ahli ibadah di zaman silam kecuali orang itu telah melakukan ibadah full siang malam selama 80 tahun tanpa ada maksiat. Mendengar ini para sahabat jadi kecil di hadapan para umat terdahulu. Kenapa? Mereka urusan umurnya panjang-panjang, sedangkan umat baginda Rasulullah umurnya pendek-pendek. Lalu turun malaikat Jibril membawakan berita gembira. Wahai Rasulullah, Allah memberikan kabar gembira. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu ketika kau beramal pada malam tersebut, maka mendapatkan kebaikan lebih baik dari 1000 bulannya amaliyah orang-orang Bani Israel. Jadi kalau seandainya kita baca Al-Quran 1 jam di malam Lailatul Qadar, maka 1 jamnya itu akan dikalkulasikan ke 1000 bulan bahkan lebih. Lebihnya bisa 500, lebihnya bisa 1000 dan tanpa terhitung. Hadirin, maka kejarlah kemuliaan ini. Bila kita tidak mengejar, maka kerugianlah yang akan kita dapatkan. Dalam satu kisah, Zulkarnain, seorang penjelajah dalam Islam yang disebutkan cerita khususnya dalam surah Al-Kahfi, ketika dia menjelajah alam ini dengan pasukannya yang banyak, melewati satu lembah dalam kondisi yang sangat gelap. Ada yang mengganggu dan menjadi pertanyaan para pasukan ini. Ketika melewati lembah tersebut, mereka menginjak semacam kerikil-kerikil kecil yang bila diinjak bergeser dan berbunyi. Beberapa mereka bertanya, apa ini wahai Tuan Raja Zulkarnain? Kata beliau, man akhazaha nadim wa man tarakaha nadim. Yang kalian injak itu adalah sesuatu yang bila kalian ambil, kalian bakal menyesal, dan apabila kalian meninggalkannya, kalian juga akan menyesal. Kebanyakan dari pasukan itu tidak mengambil batu-batu kecil tersebut. Kenapa? Karena mereka berpikir tidak mau rugi 2 kali. Mengambil butuh tenaga, menyesal juga merugikan. Tapi ada beberapa orang yang penasaran. Tak apalah rugi sedikit bila menyesal. Yang penting penasarannya hilang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu lembah telah dilewati dan terang sudah nampak, maka barulah terlihat apa yang ada di tangan dan di kantong mereka. Ternyata itu adalah intan mutiara zabarjad, yaitu intan mahal. Maka pada saat itunya mengambil 1-2 biji menyesal. Yang tidak mengambilnya sungguh-sungguh sangat menyesal karena tidak bisa balik lagi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka seluruh apapun amaliyah yang kita baca dalam Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, salat tarawihnya, i'tikafnya, kebaikan sedekahnya, itu tentunya lebih berharga daripada mutiara-mutiara yang ada di pasukan Zulkarnain. Barang siapa beramal di bulan suci Ramadan, bila melihat keagungan pahala yang Allah persiapkan, dia sungguh menyesal kenapa tidak banyak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan
khutbah singkat ini memotivasi diri saya dan hadirin sekalian untuk bisa memanfaatkan akhir Ramadan untuk meraih keberuntungan semaksimal mungkin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.